Akhir-akhir ini, isi kepala kamu lagi ramai nggak? Atau lagi banyak banget hal yang kamu pikirin? Atau kamu lagi dengerin itu lagi overthinking? Gak apa-apa, karena kita tuh sebagai manusia tuh pasti banyak banget hal yang dipikirin ya. Pengen coba untuk relax tapi tetap aja kepikiran. Pengen nyoba untuk gak mikirin, ya tetap aja kepikiran gitu. Semakin kita dewasa tuh isi kepala jadi semakin ramai ya. Banyak pressure. Dan itu ngebuat diri kamu ngerasa kamu kelelahan dalam segi mental, fisik, pikiran, hati, dan lain sebagainya. Mungkin kamu pernah ada di titik di mana kamu kesulitan untuk mengontrol diri kamu sendiri. Bahkan untuk mencari waktu tenang kamu aja rasanya kayak kok susah banget ya untuk tenang. Lagi-lagi kepikiran, lagi-lagi ngerasa nggak baik. Padahal semua itu tuh normal. Setiap manusia pasti mengalami hal yang dimana itu ngebuat dirinya tuh lelah selalahnya. Dan pasti ada banyak hal yang udah kamu tutupi dengan rapat di balik overthinkingnya kamu selama ini. Di balik ramainya isi kepala kamu dan dunia yang berisik ini. Gak apa-apa. Justru aku seneng kalau misal kamu bisa jujur dan peka sama diri kamu sendiri. Hal-hal itu menurut aku tuh itu luar dari kendali ya. Kadang kita nggak bisa mengontrol hal tersebut. Iya, contohnya mencoba untuk selalu baik-baik aja di tengah berisiknya dunia, tapi tetap aja kalah. Dan itu nggak masalah, bukan berarti kamu gagal. Kamu cuma perlu peka sama diri kamu sendiri. Tubuh kamu butuh apa? Jangan terlalu memaksa diri kamu kalau keadaannya itu sudah nggak kuat. Kamu juga perlu menyayangi diri kamu, ya. Walaupun aku nggak tahu sekarang kamu di sana bagaimana. Apakah kamu bilang baik-baik aja tuh beneran baik-baik aja atau enggak? Tapi aku yakin ada banyak sekali hal yang tersembunyi di balik pikiran kamu. Dan hal itu adalah hal yang nggak diketahui oleh semua orang. Tapi aku menilai kamu itu hebat karena kamu mampu bertahan dan menyembunyikan semuanya seolah kamu terlihat baik-baik aja padahal sebenarnya enggak, hancur di dalam. Sebelum masuk ke podcast, ke tema yang aku bahas, seperti biasa aku juga mau ngingetin, jangan lupa untuk jujur sama diri sendiri ya, sayangi diri kamu. Jangan terus-menerus bohongin diri kamu sendiri. Kalau aku tanya kabar, harus peka sama diri sendiri. Aslinya kamu tuh gimana dan bagaimana. Karena yang tahu diri kamu tuh kamu. Aku hanya sekedar seseorang yang berusaha make sure diri kamu dengan baik. Aku berusaha make sure aja. Hai semuanya. Kurang semangat? Hai. Harus happy dong. Ya walaupun aku gak tahu apakah kamu happy atau enggak hari ini. Atau lagi sedih, atau lagi down, atau ada banyak hal yang ngebuat diri kamu ngerasa nggak baik hari ini. Kamu apa kabar? Baik nggak? Kalau lagi nggak baik, semoga aku hari ini bisa ngebuat diri kamu jauh lebih baik ya. Bisa ngebuat diri kamu jauh lebih tenang. Ya walaupun aku nggak tahu apakah dengan kamu mendengarkan aku ini bisa berimpact buat diri kamu atau enggak. Tapi setidaknya aku gak mau kamu ngerasa sendirian. Aku temenin malam ini ya, supaya overthinking kamu, isi kepala kamu yang ramai itu bisa sedikit ngerasa jauh lebih tenang. Coba jujur, akhir-akhir ini kepala kamu lagi ramai gak? Kayak banyak banget yang dipikirin tapi gak tahu harus mulai dari mana. Oh iya, kamu lagi dengerin ini sambil ngapain? Rebahan? Di jalan? Atau lagi bengong sambil scroll HP tapi gak fokus sama apapun? Ya, kadang kita tuh capek bukan karena aktivitas aja ya, tapi karena isi kepala yang gak mau diem. Mau tidur kepikiran, mau santai kepikiran, mau seneng pun, tetap aja ada yang ganggu di dalam pikiran.
Aku seneng kau mampir ke sini hari ini. Berarti kamu lagi butuh jeda. Atau minimal lagi butuh ditemani. Tenang ya. Di sini kamu gak harus kelihatan kuat. Gak harus kelihatan baik-baik aja. Kita cuma ngobrol pelan-pelan tentang capek. Tentang pikiran yang ribut. Dan tentang diri kita yang sebenarnya tuh lagi butuh istirahat. Oke? Jadi kamu gak perlu takut ngerasa kayak dihakimin sama aku, ke-pressure sama kalimat-kalimat aku, enggak. Di sini, kamu boleh jadi diri kamu sendiri. Dan aku gak meminta kamu untuk menjadi di luar dari itu. Coba sekarang jujur. Kadang, yang bikin kita capek itu bukan aktivitas aja, tapi ya isi kepala kita sendiri. Seperti yang aku bilang tadi. Mikirin yang sebenarnya tuh gak perlu dipikirin, tapi tetap aja kepikiran. Aku ngerasa akhir-akhir ini hidup tuh kayak gini. Badan di satu tempat, pikiran kemana-mana. Dan capeknya itu beda. Bukan capek yang bisa sembuh cuma dengan tidur. Bukan capek yang bisa hilang cuma dengan libur. Ini capek yang nempel di kepala. Kadang aku ngerasa pengen banget bilang, bisa gak sih otak aku tuh diem aja sebentar? Sebentar aja. Soalnya kayaknya tuh ribut banget. Berisik banget, dan gak ada tombol pause sama sekali. Kamu pernah gak ngerasa kayak gitu? Lagi nonton tapi gak fokus, lagi ngobrol tapi pikiran kemana-mana. Bahkan lagi ketawa sekalipun, di dalam dada tuh rasanya kosong. Isi kepala kayak pasar malam. Rame, berisik, dan bikin pusing. Kadang aku mikir, kenapa ya kita susah banget buat benar-benar tenang? Kenapa pas semua orang bilang, udah, santai aja, kepala kita malah makin ribut? Kenapa pas kita pengen istirahat, pikiran malah muter ke hal-hal yang bikin dada sesak? Mikirin masa depan, masa lalu, omongan orang, keputusan yang udah diambil, dan mikirin yang harusnya tuh gak kita pikirin. Dan semuanya numpuk jadi satu. Jadinya berat. Kadang aku ngerasa pengen banget kabur dari kepalaku sendiri. Kamu tahu nggak? Rasanya pengen tenang tapi nggak tahu caranya. Pengen damai tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Pengen bahagia, tapi ngerasa kepalamu tuh terlalu ramai buat itu. Kamu sering ngerasa kayak gitu? Dan yang bikin tambah capek, kita tetap harus kelihatan normal di depan orang lain. Tetap senyum, tetap jawab aku nggak apa-apa. Padahal di dalam kepala tuh lagi perang rasanya. Manusia itu jago banget ya pura-pura baik-baik aja. Padahal sebenarnya tuh lagi capek banget. Capek mikir, capek ngerasa, capek sama diri sendiri. Kadang aku pengen banget ada yang nanya, kamu beneran gak apa-apa? Atau cuma kebiasaan bilang gak apa-apa aja? Soalnya jujur aja, seringnya kita jawab gak apa-apa bukan karena kita kuat. Tapi karena kita gak tahu harus jelasin dari mana. Isi kepala terlalu penuh buat diceritain, kebanyakan, dan akhirnya lebih memilih untuk diam. Aku tahu, kamu mungkin lagi ada di fase itu kan? Fase dimana kamu capek sama pikiran kamu sendiri, capek sama overthinking, rasa cemas yang datang tiba-tiba, kenangan yang muncul gak diundang, dan kemungkinan yang bahkan belum tentu kejadian. Kita ini lucu ya, suka nyakitin diri sendiri lewat pikiran. Belum tentu kejadian, tapi udah dipikirin duluan. Belum tentu gagal, tapi udah disedihin duluan. Dan belum tentu ditinggal, tapi udah kita siap-siap sakit duluan. Dan semua itu terjadi di kepala, makanya capek banget. Kadang aku ngerasa, kok hidup gini banget ya? Kenapa gak bisa simpel aja? Kenapa harus ribet? Tapi ya kita gak bisa maksa kepala kita tuh buat sederhana. Karena tiap orang tuh punya ceritanya masing-masing. Punya lukanya masing-masing dan punya ketakutannya masing-masing. Dan semua itu ngendap di pikiran. Dan aku mulai sadar satu hal. Capek itu gak selalu karena kita lemah. Kadang karena kita terlalu lama kuat. Terlalu lama nahan, terlalu lama mikir, dan terlalu lama pura-pura gak kenapa-napa. Sampai akhirnya kepala kita penuh dan hati kita ikut sesak. Kalau kamu hari ini lagi ngerasa capek sama isi kepala kamu sendiri, I just wanna say, kamu gak aneh, kamu gak lebay, dan kamu gak sendirian.
Banyak dari kita yang lagi berantem sama pikirannya sendiri. Dan itu melelahkan banget. Kadang yang bikin capek itu bukan karena hidupnya yang susah, tapi karena kita mikirnya kebanyakan. Karena hal kecil tuh bisa jadi besar di kepala. Hal sepele bisa jadi beban berhari-hari. Ya, satu omongan orang, satu kejadian kecil, satu kenangan yang harusnya udah lewat, semua bisa muter lagi di kepala. Diputar, diulang, dipikirin dari segala sisi. Sampai akhirnya kita sendiri yang capek. Kamu sering ngerasa nggak? Kenapa rasanya itu kayak kamu tuh nggak bisa mikir biasa aja kayak orang lain? Kenapa sih harus mikir sejauh itu? Kenapa sih harus nebak-nebak sesuatu yang belum tentu kejadian? Dan yang paling capek, kita tuh sadar kalau itu tuh bikin capek, tapi tetap dilakuin. Iya nggak? Ayo. Ya memang overthinking itu aneh. Dia bikin kita ngerasa lagi nyiapin diri, padahal sebenarnya kita lagi nyiksa diri. Kita lagi ngebayangin skenario terburuk. Kita nyiapin diri buat sakit dan kita nyiapin diri buat kecewa. Seolah-olah kalau kita mikir duluan nanti sakitnya bakal lebih ringan. Padahal enggak, ya tetap aja sakit. Emang ada ya sakit, rasa sakit tuh nggak sakit gitu. Cuma sekarang ya kita capek duluan sebelum kejadian. Kamu suka iri nggak sama orang-orang yang bisa santai? Yang bisa ketawa tanpa mikir besok gimana? Yang bisa tidur tanpa harus debat sama pikirannya sendiri. Sementara kamu, rebahan sambil mikir, mau tidur tapi kepikiran, merem tapi otak masih nyala. Dan dipaksa tidur makin gak bisa. Isi kepala tuh kayak playlist random ya. Lompat dari satu pikiran ke pikiran yang lain. Dan gak ada tombol stop juga. Bikin kerjaan, hubungan, diri sendiri, masa depan, dan hal-hal yang sebenarnya tuh di luar dari kendali kita. Dan yang bikin sedih, kita jarang cerita. Bukan karena gak mau, tapi karena gak tahu harus mulai dari mana. Terlalu banyak, terlalu rumit, dan terlalu capek buat dijelasin. Akhirnya lebih memilih untuk menyimpan semuanya sendiri dan berpura-pura kuat. Padahal di dalam tuh udah remuk, bahkan udah hampir hancur. Kamu tahu nggak? Rasanya pengen nangis tapi nggak tahu kenapa. Rasanya kayak sesek, berat, tapi nggak bisa nunjuk satu penyebab pasti. Itu capek mental namanya. Itu lelah yang nggak kelihatan. Dan yang bikin tambah berat, kita sering ngerasa nggak pantas buat capek. Itu lelah yang nggak kelihatan. Dan yang bikin tambah berat, kita sering ngerasa nggak pantas untuk capek. Kok aku gini aja capek sih? Orang lain lebih berat hidupnya. Aku harusnya bersyukur. Iya, bersyukur itu tuh penting, tapi capek juga manusiawi. Lelah itu juga bukan lomba. Sakit itu nggak perlu dibandingin. Kalau kamu capek, ya kamu capek. Sesimpel itu gitu loh. Dan gak perlu validasi dari siapa-siapa. Dan aku pengen kamu tahu satu hal. Kamu gak lemah cuma karena kamu ngerasa berat. Kamu gak gagal cuma karena kamu lagi butuh istirahat. Kamu cuma manusia. Dan manusia itu punya batas. Tapi seringnya tuh kita maksa diri ya buat sendiri terus. Karena takut dibilang lemah, takut dibilang nyerah, takut dibilang gak kuat. Akhirnya ya mencoba untuk senyum lagi dan bilang ke diri sendiri, aman, bisa kok. Padahal di dalam kepala udah ributnya minta tolong. Ya, aku tahu mungkin kamu juga lagi ngerasa di fase itu ya. Fase dimana kamu capek, tapi tetap berusaha untuk menjalani hari kamu dengan baik. Dan jujur, itu pasti melelahkan banget kan? Kadang rasanya aku pengen banget berhenti sebentar. Bukan untuk nyerah, tapi buat nenangin kepala. Buat ngerapihin isi pikiran dan bilang ke diri sendiri, gak apa-apa kok kalau hari ini gak produktif. Gak apa-apa kok kalau hari ini cuma pengen diam. Dan gak apa-apa kok kalau hari ini capek. Kita sering lupa ngomong baik sama diri sendiri. Kita baik ke orang lain tapi ke diri sendiri kejam. Kita maksa, kita tekan, kita tuntut sampai akhirnya kepala kita pun penuh. Dan hati terasa kosong. Kalau kamu lagi dengerin ini sambil ngerasa, iya ini aku banget. Aku cuma mau bilang, kamu gak sendirian. Banyak dari kita semua yang lagi berjuang tapi gak kelihatan. Dan itu gak apa-apa. Oke?
Kadang emang yang lagi dibutuhin itu bukan solusi sih, tapi butuh dimengerti. Kita nggak selalu pengen dinasehatin, kadang cuma pengen didengerin. Didengerin tanpa dihakimi, tanpa dibanding-bandingin, tanpa disuruh, yang kuat dong gitu aja kok. Ngeluh sih, karena jujur, kita udah capek ya jadi kuat terus. Ada hari-hari dimana bangun aja rasanya berat. Bukan karena badan pegel, tapi karena kepala tuh udah capek duluan. Kita ngerasa kosong tapi juga penuh. Kosong tenaga tapi penuh pikiran. Dan anehnya ya tetap aja jalan. Tetap kerja, ngobrol, bahkan ketawa. Padahal di dalam tuh lagi berantakan banget. Kamu tahu nggak? Capek mental itu sering gak kelihatan loh. Orang pikir kita tuh baik-baik aja karena kita masih bisa senyum, masih bisa bercanda. Padahal senyum itu tuh cuma topeng. Bercanda itu cuma cara ngelupain sebentar. Begitu sendiri lagi, semua baik lagi. Kepala ribut, hati sesak, dan kita cuma bisa diam. Kadang aku mikir, kenapa sih kita sekeras ini sama diri sendiri? Kenapa sih kita nuntut diri kita tuh buat selalu kuat gitu? Kenapa kita nggak ngasih ruang buat capek? Padahal kan kita juga manusia. Manusia yang bisa lelah, bisa takut, bisa pengen menyerah. Dan itu nggak bikin kita jadi gagal. Itu cuma bikin kita jadi jujur. Dan aku mulai belajar satu hal kecil, berhenti ngelawan semua pikiran. Karena makin dilawan makin ribut. Jadi sekarang, aku coba dengerin, aku duduk, tarik nafas, dan bilang ke diri sendiri, oke, kamu lagi capek. Oke, kamu lagi berat. Oke, kamu lagi gak baik-baik aja. Dan itu gak apa-apa. Aneh ya, kadang kita cuma butuh ngaku. Bukan nyari solusi, bukan juga nyari pembenaran. Cuma ngaku kalau kita lagi gak kuat. Sejak itu, kepala aku pelan-pelan lebih tenang. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena aku berhenti maksa diri buat pura-pura baik. Kita nggak harus selalu produktif, selalu ceria, dan selalu kelihatan kuat. Ada hari buat berjuang, ada hari buat istirahat. Dan dua-duanya itu valid. Kalau hari ini kamu cuma bisa bertahan, itu udah cukup. Kalau hari ini kamu cuma bisa bangun dan mandi, itu juga udah hebat. Jangan remehkan langkah kecil kamu ya. Karena langkah kecil itu yang bikin kita nggak jatuh lebih dalam. Ya aku tahu. Kadang pikiran kamu masih suka nyerang tengah malam, ngungkit masa lalu, nakut-nakutin masa depan, ngebandingin diri kamu sama orang lain dan itu capek banget. Tapi pelan-pelan ya, kamu akan belajar buat bilang, cukup. Gak semua harus dipikirin sekarang, gak semua harus aku tanggung sendirian. Kamu berhak istirahat dari pikiran kamu sendiri. Berhak buat diam, nangis, dan berhak buat gak ngapa-ngapain. Itu bukan malas, itu self-care. Dan percaya deh, dunia gak akan runtuh cuma karena kamu istirahat sebentar. Justru kamu tuh butuh itu biar gak runtuh. Dan kalau hari ini kepala kamu lagi berantakan, coba peluk diri kamu sendiri dan bilang, makasih ya, kamu udah sejauh ini. Makasih ya, kamu udah bertahan. Dan makasih ya, kamu gak nyerah. Kadang kita cuma butuh dihargai, walaupun itu dari diri sendiri. Walaupun aku tahu, mungkin rasanya kayak kamu tuh iri ya sama orang yang kelihatannya hidupnya ringan. Kadang, yang bangun tidur gak langsung kepikiran banyak hal. Ngerasa iri sama orang yang bisa tidur tanpa ditemani pikiran. Tanpa overthinking, tanpa mikir nanti gimana ya. Sementara kita semua, bahkan sebelum mata benar-benar kebuka, kepala tuh udah mulai ribut duluan. Ngerencanain, ngekhawatirin, dan nyeselin diri sendiri. Capek ya? Aku pernah ngerasa kayaknya hidup tuh isinya mikir doang. Mikir kerjaan, hubungan, masa depan, bahkan hal-hal yang belum tentu kejadian. Dan semua itu ngumpul jadi satu di kepala. Pantas aja, kita sering ngerasa penuh, sesak dan berat. Kita jarang sadar, yang bikin kita capek itu bukan cuma hidup, tapi cara kita mikirin hidup. Kita kebiasaan nyalahin diri sendiri. Kalau gagal, kita marahin diri sendiri. Kalau salah, kita hina diri sendiri. Seolah kita tuh musuh. Musuh untuk diri kita sendiri. Padahal kita lagi berjuang. Dan perjuangan itu gak selalu rapi. Gak selalu keren, kadang berantakan, dan itu normal. Aku juga pernah.
Ada di fase ngerasa ketinggalan jauh dari orang lain. Lihat teman-teman udah sampai sini, udah punya ini itu, jadi ini itu. Sementara aku masih di sini gitu. Masih bingung dan masih ngeraba-raba. Dan kepala aku makin ribut rasanya. Mulai nanya, aku salah di mana? Aku kurang apa ya? Aku telat ya? Padahal hidup tuh gak ada garis finish bareng-bareng. Setiap orang punya waktunya masing-masing, punya jalan masing-masing, dan punya lukanya masing-masing. Dan kamu gak gagal cuma karena kamu lebih lambat. Kamu cuma lagi di proses kamu sendiri. Aku tahu, ngomong gini tuh gampang, ngejalinnya tuh susah. Karena pikiran kamu gak bisa diem. Tapi pelan-pelan, kita bisa belajar buat gak selalu nurutin isi kepala. Gak semua pikiran itu fakta. Gak semua ketakutan itu nyata. Gak semua kekhawatiran itu perlu diikutin. Kadang itu cuma capek yang ngomong. Kadang itu cuma lelah yang nyamar jadi overthinking. Dan yang kamu butuhin itu bukan jawaban, tapi istirahat. Istirahat dari mikir, istirahat dari nuntut diri sendiri, istirahat dari ngebandingin hidup kamu sama hidup orang lain. Dan aku pengen kamu tahu satu hal penting. Kamu gak harus nyelesain hidup kamu hari ini. Kamu gak harus selesai sekarang. Gak harus semua jelas sekarang. Dan gak harus semua kamu tanggung sekarang. Pelan-pelan aja ya. Hari ini cukup satu hal kecil. Besok satu langkah kecil lagi. Dan itu udah luar biasa. Dan kalau hari ini kamu masih bertahan, itu bukti kamu kuat. Walaupun kamu ngerasa lemah, capek, dan pengen berhenti, kamu masih di sini. Dan itu bukanlah hal yang sepele. Jadi aku bangga sama kamu. Beneran, bangga banget. Karena gak semua orang sekuat itu bisa buat bertahan dengan isi kepalanya sendiri. Jadi kalau hari ini isi kepala kamu lagi ramai, berantem gak apa-apa. Kalau hari ini kamu ngerasa berat juga gak apa-apa. Kalau hari ini kamu cuma pengen diem, itu juga gak apa-apa. Kamu gak rusak, kamu cuma capek. Dan capek itu manusiawi. Oke. Dan aku seneng banget karena bisa nemenin kamu lagi di malam hari ini. Aku selalu bilang aku seneng kalau bisa nemenin karena itu bukti kalau aku sesayang itu sama kalian. Aku pengen selalu ada buat kalian, walaupun kadang aku uploadnya suka agak lama, aku minta maaf ya. Tapi aku harap semoga dengan adanya podcast-podcast yang aku bawakan, ini bisa ngebuat diri kamu sedikit jauh lebih baik. Gak banyak, setidaknya sedikit mengurangi. Semangat menjalani hari ya, jangan lupa bahagia. Capek sama isi kepala sendiri tuh semua orang pasti merasakan itu. Cuman sebagaimana kamu aja, dalam memahami diri kamu sendiri. Oke? Dan terakhir, sebelum podcast ini aku tutup, aku juga mau menyampaikan beberapa kalimat juga. Kalau kamu masih dengerin sampai sini, aku mau bilang terima kasih. Karena itu artinya, kamu lagi ngasih waktu buat diri kamu sendiri. Dan itu gak semua orang bisa. Aku tahu, hidup kamu mungkin lagi gak ringan. Isi kepala kamu mungkin masih ribut, masih penuh tanda tanya, masih penuh capek yang gak kelihatan. Dan itu gak apa-apa. Kamu gak harus selalu kuat, kamu gak harus selalu kelihatan baik-baik aja. Dan kamu gak harus selalu punya jawaban. Kamu manusia bukan mesin. Ada hari dimana kamu produktif, ada hari dimana kamu cuma pengen rebahan dan nangis pelan-pelan dan dua-duanya tuh valid. Jadi jangan ngerasa bersalah cuma karena hari ini kamu gak suka kemarin ya. Jangan marahin diri sendiri cuma karena hari ini kamu lebih lelah. Capek itu bukan tanda kalau kamu itu lemah. Capek itu tanda kamu udah berusaha. Dan soal isi kepala yang gak pernah diam itu, ya pelan-pelan ya. Kamu gak harus beresin semuanya sekarang. Kamu gak harus ngerti semuanya hari ini. Kadang hidup tuh cuma minta kita buat bertahan satu hari lagi, satu nafas lagi, dan satu langkah kecil lagi. Dan itu cukup. Jadi kalau hari ini kamu masih bangun, masih makan, dan masih jalan walau berat, itu udah luar biasa banget. Jadi hargai hal-hal kecil itu ya. Mungkin kamu gak bangga sama diri kamu sekarang, tapi aku bangga. Iya, karena kamu masih di sini, dan itu gak gampang. Suatu hari nanti, kamu akan ingat fase ini. Fase dimana kepala kamu ramai, hati kamu capek, dan kamu hampir nyerah. Tapi kamu tetap jalan. Dan kamu akan bilang ke diri kamu sendiri, gila ya, ternyata aku sekuat itu.
Dan kamu akan ngerasa bangga sama diri kamu sendiri. Jadi malam ini kalau kamu mau, tarik nafas yang panjang, pelan, dan bilang ke diri kamu sendiri. Seperti ini. Aku capek, tapi aku masih bertahan. Aku belum baik-baik aja, tapi aku masih di sini. Aku belum sampai, tapi aku lagi jalan. Itu udah cukup. Kamu gak sendirian. Kita banyak yang lagi berjuang di kepala masing-masing. Dan semoga malam ini hati kamu sedikit lebih tenang ya. Terima kasih udah mau nemenin aku. Jaga diri kamu baik-baik ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.